lagi di video aku di Sin Perzu Channel. Kali ini aku mau nge-share tentang budgeting. So this is my first video tentang budgeting, karena sebelumnya mungkin video aku itu tentang haul, tentang vlogs ya, terus juga mungkin nge-review. Tapi kali ini aku mau nge-share tentang budgeting karena ini penting banget dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu kalau itu nggak diatur dengan semestinya itu bakal bikin riweh gitu ya. Nah, di sini aku budgetingnya itu Juli dan Agustus. Kenapa aku tulis Juli dan Agustus? Sebenarnya bukan untuk 2 bulan sih ya, tapi karena memang untuk payrollnya sendiri ataupun gajiannya itu di akhir Juli, itu biasanya tanggal 25, dan aku juga menghitungnya itu tidak menganggarkan atau ngebudgetinnya itu nggak dari tanggal 1, tapi dari hari gajian gitu. Jadi itulah kenapa jadi Juli dan Agustus, jadi seolah kayak 2 bulan, tapi sebenarnya enggak sih, ini sebenarnya 1 bulan aja gitu, cuman 1/5-nya itu di bulan Juli dan sisanya itu di bulan Agustus gitu. Oh iya, aku belum sapa-sapa nih untuk yang paling rajin dan selalu nonton video aku. Welcome back to my channel ya guys. Thank you so much kalian selalu nonton video aku. Dan mungkin yang untuk pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Cynthia. Oke. Nah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys. Nah, kali ini aku mau budgeting, dan di sini aku tulis budget and save karena memang di sini ada anggaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya, kemudian ada juga untuk yang kita simpan. Karena seberapapun besarnya penghasilan itu nggak akan ada artinya kalau kita nggak bisa menyimpannya walaupun hanya sedikit. Yang penting ada yang kita simpan di setiap bulannya gitu, karena itu baik dan menunjang kita untuk di masa depan kita nanti, karena kita pasti pengen kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sini untuk income sendiri itu ada dari gaji bulanan, terus juga dari online shop aku. Nah, kalau untuk gaji bulanan sendiri itu sorry, ini aku salah tulis ya. Ya maklum, karena biasanya kalau aku budgeting itu aku nggak ngerekam. Ini aku sambil record, so aku lumayan grogi, nervous, and ya jadinya begini, jadi agak salah-salah. Maaf ya guys. Tapi yang penting itu kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, selalu berusaha nge-share tentang hal-hal yang bermanfaat, supaya siapa tahu kalian ada yang membutuhkan informasi serta sharing-sharing, mungkin bisa dijadikan suatu renungan mungkin ya dari apa yang aku sharing kan gitu. Nah, kita balik lagi. Ini income aku itu ada 2. Yang pertama, aku ulangi lagi, itu dari gaji, itu dari suami aku. Kemudian online shop, itu aku punya online shop ya. Nah, untuk gaji sendiri itu biasanya kita terimanya itu sebulannya itu 4 juta. Nah, ini alhamdulillah cukup ya guys. Tapi ya tetap aku punya online shop, karena aku online shopnya itu udah dari sebelum menikah, jadi aku punya online shop. Nah ya, untuk online shop kalau untuk bulan ini sih aku memang belum ada income-nya ya, karena memang aku lagi sibuk ngurus bayi dan anak
pertamaku yang masih toddler, jadi masih riuh banget. Jadi untuk online shopnya aku belum buka, tapi kita pakai gaji yang ada aja gitu, dan alhamdulillah itu cukup. Yang penting bersyukur ya guys. Nah itu tadi untuk income. Nah di sini ada fixed expenses. Nah untuk fixed expenses sendiri ataupun pengeluaran tetap, itu aku bakal sebutin poin-poinnya ataupun kategorinya, yaitu ada kontrakan. Nah untuk kontrakan sendiri itu aku bayarnya per tahun. Jadi per tahun itu 10 juta. Nah jadi aku sisihkan uangnya itu per bulan, supaya kalau jatuh tempo itu gak terasa berat untuk membayarnya. Nah terus juga ada untuk pengeluaran tetap lainnya setelah kontrakan, itu ada kebutuhan anak-anak, itu untuk 2 orang, untuk 1 toddler dan bayi. Kemudian ada belanja mingguan. Di sini aku belanja mingguannya itu aku hitung 5 minggu gitu ya. Aku hitung dari hari minggunya sih, karena biasanya belanja mingguannya itu di hari Minggu. Terus habis itu untuk token listrik aku pakai token, jadi tokennya juga harus dibayar, harus dibeli. Terus habis itu aku juga ada groceries atau belanja bulanan lain seperti shampoo, sabun, deterjen dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Itu juga aku anggarkan supaya gak kebablasan kalau belanja gitu ya. Terus abis itu ada juga beras plus galon dan gas. Nah untuk gas sendiri sini aku itu belinya mungkin sekali 3 bulan, tapi untuk siapin uangnya itu dari per bulan gitu, biar gak berat juga, jadi lebih meringankan. Terus juga ada cicilan hutang, ya aku masih punya hutang ya guys, tapi gak segede di awal-awal dulu, karena aku udah lumayan banyak menyicil. Jadi ya palingan tinggalnya ya masih banyak sih sebenarnya, cuman ya gak terlalu banyak juga gitu. Jadi cicilannya juga sekarang lebih sedikit. Terus juga habis itu ada di sini ada BBM. Nah BBM ini untuk bahan bakar untuk motor ya, untuk suamiku ke kantor, jadi itu pakai motor. Dan di sini aku juga anggarkan untuk bensinnya. Terus juga ada iuran. Nah iuran ini ada iuran kebersihan kayak uang sampah gitu untuk orang yang ngambil sampah. Terus juga ada iuran keamanan kayak siskamling kayak gitu juga ada. Dan di sini aku gabungin aja jadi namanya iuran. Terus ada juga biaya tak terduga. Nah biaya tak terduga ini sih aku siapin terus setiap bulannya, tapi memang kadang-kadang kepake, kadang-kadang enggak gitu. Ya gunanya untuk apa ya, kadang-kadang ada undangan dari teman, terus mungkin ada juga yang teman yang anaknya lahiran, atau mungkin kita butuh beli suplemen atau apa gitu ya, tiba-tiba mungkin gitu. Nah kita belinya dari sini, ambil uangnya itu dari sini gitu. Jadi kita nggak bingung lagi, aduh ambil uangnya dari mana gitu. Nah untuk biaya tak terduga sendiri sih kalau aku boleh saranin itu harus siapin itu setiap bulannya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu, apa tiba-tiba nanti banyak yang kondangan gitu, atau mungkin ada undangan dari siapa gitu, jadi kita udah siapin uangnya. Atau mungkin misalnya kita butuh biaya untuk kemana gitu, jadi kita udah ada uangnya gitu ya. Nah terus juga di sini sih aku rincikan itu berdasarkan pengeluaran yang memang ada di rumah tangga aku. Nah mungkin setiap rumah tangga itu beda-beda pengeluarannya, so itu nggak masalah, yang penting kita tahu
pemasukan berapa, income berapa, dan pengeluarannya apa-apa aja. Dan itu harus balance antara pemasukan dan pengeluaran. Itu jangan sampai, boleh sih nggak sama gitu, boleh sih nggak balance. Mungkin pemasukan besar terus pengeluaran kecil itu akan lebih baik gitu, dan sisanya bisa dan banyak untuk saving gitu, untuk ditabung. Tapi akan buruk kalau misalnya kita punya pendapatan berapa tapi pengeluarannya justru lebih besar. Nah itu yang akan merugikan kita sendiri gitu. Jadi sebagai ibu rumah tangga, khususnya perempuan gitu ya, walaupun kalian mungkin masih belum menikah atau nantinya akan menikah atau sekarang ya sudah berumah tangga, itu lebih baik kalau kita bisa mengatur keuangan rumah tangga gitu. Jadi ini juga untuk menunjang kesejahteraan dari keluarga kita gitu. Nah ini aku sambil lihat contekan karena memang biasanya aku ngerekamnya aku budgeting nggak sambil ngerekam, jadi aku agak-agak grogi, jadi butuh contekan juga ya. Terus abis itu di sini aku ada saving juga, ada simpan uang juga, itu dalam bentuk ya aku ada ikut jula-jula juga. Terus ini jula-jula, terus abis itu ada sharing. Nah sharing di sini itu bisa dalam bentuk sedekah atau mungkin ada yang membutuhkan, kita bisa share. Jadi berapa pendapatan kita itu akan lebih berkah kalau kita bisa juga berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan gitu guys. Nah aku itu pakai penggaris supaya ngetitik-titikin itu bisa lurus, tapi ujung-ujungnya tetap juga gak lurus ya, mungkin karena mata aku minus. Jadi kalau misalnya ngegaris itu kadang bengkok, kadang gak lurus, kalau ngegunting juga begitu. Itu ya aku gak tahu juga kenapa, tapi kayaknya mungkin ada pengaruh juga karena mata aku yang minus. But it's okay, tapi aku tetap bersyukur ya. Terus di sini itu adalah pengeluaran tetap, fixed expenses aku dan saving gitu. Nah sekarang kita mulai budgetin ya. Untuk kontrakan itu aku siapin uangnya itu 750.000 setiap bulannya. Nah 750.000 itu kan kalau dikali 12 jadinya 9 juta ya. Nah terus juga sejutanya lagi dari mana kak ya, itu ya gampang, nanti kalau sisanya itu sih bisa dapat dari jula-jula atau dari mana gitu ya. Yang penting kita udah siapin yang angka gedenya dulu gitu. Nah untuk kebutuhan anak-anak ini untuk 2 orang itu mungkin kayak popok, kayak susu gitu ya, karena anak aku yang pertama itu masih toddler dan yang kedua bayi. Nah kalau yang bayi itu full ASI alhamdulillah ya. Nah untuk kebutuhan mereka itu aku anggarkan 750.000 setiap bulannya. Nah untuk belanja mingguan itu aku pakai 5 minggu, aku hitung dari hari minggunya gitu ya. Nah itu 800.000. Nah untuk token listrik aku belinya itu 500.000 sebulan. Terus mungkin ada yang nanya, kak kok gede banget gitu token listriknya ya, karena aku ada pakai AC dan AC-nya itu full 24 jam karena aku gampang gerahan dan alergi kalau udah keringetan itu, jadi kayak ada bintik-bintik merah gitu karena memang kulit aku sensitif banget. Jadi ya udah, dan kita pakai AC-nya full 24 jam gitu. Terus juga untuk groceries atau belanja bulanan kayak beli sampo, sabun, deterjen yang kayak gitu, itu aku juga anggarkan itu 300.000. Nah untuk beras, terus galon dan gas. Nah kalau untuk gas sendiri itu aku belinya sekali 3 bulan. Itu gas yang gede yang 12 kilo, tapi untuk belinya itu aku siapin setiap bulannya. Tapi kalau digabung beras plus galon dan gas itu aku siapin dana itu 280.000. Aduh aku sampai suaranya makin lama makin hilang ya guys.
Terus abis itu masih ada cicilan hutang gitu, aku siapin untuk cicilan hutangnya itu 150.000 setiap bulannya. Terus abis itu ada untuk bensin motor itu 50.000. Terus sebulannya gitu, itu cukup karena juga kita nggak kemana-mana, karena kalau kita misalnya itu cuma untuk akses rumah kantor aja gitu ya, atau misalnya mungkin ke warung atau apa. Tapi kalau untuk pergi yang agak jauhan biasanya kita pakai taksi online gitu. Nah terus untuk biaya tak terduga itu aku anggarkan 20.000. Kayak kecil banget kak gitu, dapat apa sih 20.000, ya nggak apa-apa gitu 20.000, tapi kan kalau setiap bulannya kita siapin 20.000 ya kalau sekian bulan kan lumayan gitu. Terus untuk saving sendiri itu aku ada jula-jula itu 200.000, dan sharing itu 100.000. So keseluruhannya itu 4 juta. Jadi pemasukan 4 juta, pengeluarannya juga 4 juta. Nah sharing aku masukkan itu ke dalam saving karena memang itu juga termasuk tabungan ya, tabungan akhirat. Oke, nah ini gak ada sisanya, tapi ya alhamdulillah, bersyukur aja. Yang penting semua kebutuhan terpenuhi ya. Jadi yang penting itu bersyukur ya guys, berapapun pemasukan pendapatan kamu, kalau kamu gak bersyukur itu tetap aja akan merasa gak cukup gitu. Dan jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat ya. So ini aja video budgeting dari aku. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Maaf ya kalau aku banyak salah guys dalam video ini.